Setelah makan malam, Hao Ren mulai mengajar Zhao Yanzi. Dia berencana memberikan gambaran tentang mata pelajaran di semester kedua. Dia memulainya dengan matematika dan memberinya gambaran singkat untuk setiap bab. Lagi pula, matematika kelas 8 sedikit rumit. Dengan mengenakan piyamanya, Zhao Yanzi memajukan bibirnya tetapi tetap mendengarkan dengan penuh perhatian. Hao Ren duduk di kursi kayu di sebelahnya. Berdampingan, mereka memperlihatkan gambaran yang intim jika ada yang melihat mereka dari belakang. Kulit Zhao Yanzi yang merah muda dan halus membuat wajahnya terlihat seperti apel kecil yang baru saja dipetik dari pohon. Hao Ren bahkan dapat merasakan kehangatan bahunya di bawah atasan piyamanya. Sekarang setelah mereka saling kenal, Zhao Yanzi tidak lagi waspada tentang keintiman kecil ini. Saat awal Hao Ren mengajar, Zhao Yanzi selalu menjaga jarak setengah meter dan selalu berhati-hati. Setelah matematika, Hao Ren melanjutkan dengan bahasa Inggris. Meskipun bahasa memerlukan waktu untuk dipahami, Hao Ren berusaha menunjukkan poin kunci sehingga dia tidak akan asing dengan soal itu saat tes. Jika dia menguasai berbagai struktur kalimat, tes bahasa Inggris di sekolah menengah akan mudah. Zhao Yanzi pintar, masalahnya di masa lalu hanya karena keengganannya untuk belajar. Karena dia mendengarkan dengan penuh perhatian, saat Hao Ren menanyainya di akhir sesi, dia langsung memberikan jawaban yang benar. Tok, tok. Seseorang mengetuk pintu Zhao Yanzi. Bu, masuklah. Zhao Yanzi memanggil Zhao Hongyu masuk sambil tersenyum. Ren, aku memilih beberapa buku pemula untukmu. Kau dapat membawanya dan mempelajarinya di waktu senggang. Bukankah dia menginap di sini malam ini? Zhao Yanzi langsung bertanya. Apa kau ingin Ren tidur di sini? Zhao Hongyu bertanya padanya. Menyadari kesalahannya, Zhao Yanzi mengerutkan bibirnya, tidak tahu harus mengatakan apa. Ren, kau bisa tidur di sini jika kau mau, melihat Zhao Yanzi cemberut, Zhao Hongyu tersenyum lagi dan berkata pada Hao Ren. Tidak, terima kasih. Sebaiknya aku kembali, kata Hao Ren sambil berdiri. Pergi, pergi. Zhao Yanzi menaikkan kepalanya dan berteriak. Zhao Hongyu tersenyum, menepuk kecil kepala Zhao Yanzi. Bibi, aku pergi sekarang. Aku akan datang besok untuk membimbing Zi. Hao Ren mengambil buku desain arsitektur yang diberikan Zhao Hongyu. Setelah Hao Ren berjalan keluar ruangan, Zhao Hongyu dengan lembut mencubit pipi Zhao Yanzi. Hari ini aku mendapatkan telepon lain dari wali kelasmu mengeluh tentangmu. Oh, apa yang dia katakan? Mata Zhao Yanzi membelalak. Dia berkata saat pacarmu datang ke sekolah kau memeluknya. Gosip mengenai hal itu menyebar ke seluruh sekolah. Zhao Hongyu melihat kepadanya. Itu Hao Ren, bukan? Bukan seperti itu. Zhao Yanzi tersipu dan berusaha menerangkan. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Mengikuti Zhao Yanzi, Zhao Hongyu menutup telinganya dengan tangannya dan berjalan keluar dari kamarnya. Sementara Zhao Yanzi mengamuk dalam kamarnya, Hao Ren mengendarai Ferrari kembali ke asramanya di Universitas Lautan Timur. Saat dia kembali ke asrama, Zhao Jiai dan lainnya bergegas mendekat dan memaksanya untuk membelikan mereka makanan. Lagi pula, mereka trauma karena Hao Ren, pemenang dalam hidup,
yang makan siang dengan kakak beradik Lu di kompleks Hongji dan mengemudi berkeliling dengan ketua kelas yang cantik. Karena semua pembelaannya tidak berguna, Hao Ren membeli lebih dari 10 makan malam untuk diantarkan ke asrama, mentraktir teman-temannya dan pria-pria dari asrama terdekat. Dihibur oleh makanan, mereka menghentikan keluhan geram mereka. Zhao Jiai, bagaimana dengan latihan bola basket? Sambil makan 1 kotak bihun goreng, Hao Ren bertanya. Aku berlatih tiap hari. Hari ini, aku berlatih sampai jam 9, kata Zhao Jiai. Zhao Jiai sekarang telah menjadi salah satu pemain di tim basket dan tidak lama lagi dia akan menjadi kapten tim basket. Yo Liren berteriak. Dia menepuk Zhao Jiai di lengannya dan berkata, kemudian kau dapat merekrutku ke dalam tim. Sekarang, para gadis mengundangmu makan, tetapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Kau tidak cukup baik. Zhao Jiai menampar turun tangan Yo Liren dengan perlahan. Zhao Jiai hebat. Seluruh tim basket di bawah komandonya. Cha Oronghua menambahkan. Apa ini karena Xie Wanjun keluar negeri? Tanya Hao Ren. Bagaimana kau tahu? Zhao Jiai bertanya ingin tahu. Kemudian, mulai jelas baginya. Oh, Xie Yujia pasti memberitahumu. Bukan masalah besar. Karena akhir-akhir ini Xie Wanjun sangat sibuk, dia membiarkanku bertindak sebagai kapten sementara. Kapten sementara. Kemungkinan besar, Zhao Jiai akan menjadi kapten setelah Xie Wanjun pergi ke luar negeri. Ya, Zhao Jiai tokoh besar sekarang. Para gadis berusaha berkencan dengannya dan beberapa bahkan pergi ke stadion untuk menontonnya berlatih. Aku seharusnya bergabung dalam tim basket juga. Yo Liren mengeluh penuh penyesalan. Hao Ren menyeringai dan bertanya Zhao Jiai, kapan musim tahun ini dimulai? Pertandingan pertama minggu depan. Kita salah satu yang terbaik tahun lalu jadi kita tidak perlu bertanding dengan universitas-universitas di kota Lautan Timur dan langsung maju ke putaran kedua. Kami akan melakukan pertandingan dengan Universitas Sanmu di tempat mereka di kota Sinan. Universitas Sanmu mendapatkan tempat ke-8 tahun lalu, kata Zhao Jiai. Menurut ketua kelas kita akan memesan sebuah bus dan pergi ke pertandingan, mengikuti bus sekolah yang membawa tim basket. Karena hanya 2 jam perjalanan dari sini, Xie Yujia berkata perjalanan itu akan dihitung sebagai kegiatan kelas dan berharap semua teman kelas kita bisa pergi dan mendukung tim. Namun, dia memaksa membayar bus menggunakan uangnya daripada menggunakan kas kelas, kata Cha Oronghua. Karena Hao Ren akhir-akhir ini tidak tinggal di asrama, dia tidak tahu kegiatan kelas. Dia menebak Xie Yujia membayar perjalanan kelas supaya lebih banyak orang bersedia pergi dan menyemangati Zhao Jiai. Para pria menjadi bersemangat tentang topik perjalanan kelas. Kota Sinan tidak jauh dari kota Lautan Timur, dan ada beberapa atraksi untuk dilihat. Selain itu, katanya program film Universitas Sanmu penuh dengan gadis-gadis cantik. Hao Ren tidak bergabung dengan diskusi mereka. Melainkan, dia membawa buku-buku desain arsitektur ke tempat tidur atasnya untuk membaca. Di bawah surga kelima adalah dunia fana, di atas surga kelima adalah dunia kultivator, dan di atas surga ke-9 adalah dunia makhluk abadi. Tiba-tiba, Hao Ren teringat apa yang diberitahukan Zhao Hongyu kepadanya. Naga-naga dapat bergerak dengan bebas di lautan, di daratan, dan di bawah surga ke-8.
Namun, mereka tidak dapat dengan bebas memasuki wilayah sekte itu. Klan Naga Lautan Timur memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun, dan sekte yang menonjol itu mungkin juga memiliki sejarah sepanjang 1000 tahun. Jika 6 sekte utama tidak saling menarik satu dengan yang lain ke dalam perang yang sengit yang mengakibatkan pembunuhan besar-besaran kultivator manusia, sekte kultivasi yang dominan itu tidak akan terpaksa untuk naik ke surga kelima dan di atasnya, dan suku naga tidak akan bisa mengontrol tanah tersebut. Suhan berkata dia mengambil resiko yang sangat besar untuk memperoleh kristal mistik logam air. Sekarang setelah dipikirkan, kemungkinan dia telah pergi ke surga kelima dan telah mencuri atau merebutnya dari salah satu sekte yang kuat. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menemukan harta alami seperti itu di dunia fana ini. Di sini, bahkan es mistik lautan barat, kristal mistik elemen air dengan kualitas paling rendah, diperlakukan sebagai harta yang unggul oleh klan naga lautan barat. Karena banyaknya jumlah naga dan proses kultivasi mereka yang sederhana, banyak dari mereka yang mencapai level Zen yang setara dengan tingkat formasi inti dari kultivator manusia. Jika perang pecah antara kultivator manusia dan kultivator naga, suku naga akan menang karena mereka memiliki lebih banyak kultivator tingkat menengah, dan itulah mengapa sekte kultivasi besar pergi ke surga kelima. Yah, aku penasaran seperti apa sekte kultivasi ini. Hao-Ren mau tidak mau menjadi penasaran. Dia ketiduran, dan pagi tiba dalam sekejap mata. Seperti biasa Hao-Ren pergi dengan teman sekamarnya untuk makan pagi di kantin sebelum pergi ke kelas. Yang berbeda adalah gulungan pedang cahaya pemecah bayangan sekarang terus bersirkulasi, dan inti sari naga secara otomatis menyerap esensi dari alam. Dia mengaktifkan esensi alamnya dan menemukan wanita setengah baya yang menjual kue tiaw memancarkan cahaya biru muda pucat, pria yang minum susu kedelai, gadis dengan gaun hitam yang bermain-main dengan gadis lain di sekitarnya memiliki cahaya hijau, pria yang sedang memeriksa telepon genggamnya memiliki cahaya abu-abu, seorang guru dengan kacamata memiliki cahaya merah. Seorang pria paruh baya yang sedang mengemudi di kampus memiliki cahaya kuning. Dan di kejauhan, pria yang melakukan tai chi di hutan kecil memiliki cahaya hijau. Di antara kelompok besar orang-orang yang berjalan-jalan di sekitar sekolah, mereka menonjol meski mereka tidak banyak. Setelah mencapai level Kan, ini pertama kalinya Hao-Ren menyadari para naga mengelilinginya. Para master yang 2 tingkat lebih tinggi dari Hao-Ren dan dapat menyembunyikan aura mereka darinya dan para inspektur yang dapat menutupi keberadaan mereka sepenuhnya tidak bisa dideteksi oleh Hao-Ren. Sehingga, mungkin saja ada lebih banyak naga di sekitarnya daripada yang dia lihat. Para naga menyatu ke dalam dunia fana. Jika mereka tidak mengolah teknik suku naga, para kultivator lainnya tidak akan bisa mengetahui identitas mereka. Dia melihat pada Yo Liren, Zhao Jiayi, dan Cao Ronghua dan tidak menemukan cahaya pada diri mereka. Lagi pula, tidak banyak kultivator naga jika dibandingkan dengan jumlah makhluk fana. Logam, kayu, air, api, tanah, putih, hijau, biru, merah, kuning. Dalam perjalanan menuju kelas, Hao-Ren tidak melihat satu orang juga dengan cahaya putih yang membuktikan langkahnya naga elemen logam. Sebagian besar aura yang Hao-Ren rasakan berwarna biru. Ada ribuan naga elemen air yang datang dari cabang sungai, danau, dan lautan. Semakin terang cahayanya, tingkat kultivatornya semakin tinggi.
Hao Ren melihat ke dirinya sendiri dan melihat cahaya dalam dirinya sangat redup. Ini artinya para kultivator lain dapat mengetahui bahwa dia hanya berada di level Kan. Tidak heran mereka mengabaikannya. Meskipun Hao Ren sudah keluar dari level Taman Kanak-kanak dengan melakukan terobosan gulungan konsentrasi jiwa, level Kan sebenarnya adalah level sekolah dasar. Di kalangan naga, jika seseorang lebih rendah daripada level Zen, dia akan malu menyapa yang lain. Namun, Hao Ren sedang melakukan kultivasi 5 elemen bersamaan, jadi dia sama dengan 5 kultivator level Kan. Memasuki ruang kelas, Hao Ren melihat sekeliling dan tidak menemukan satu kultivator lain selain dirinya. Xie Yujia, yang mengenakan ransel, melangkah masuk, berbicara dan tertawa dengan Alina. Hao Ren melihatnya dengan hati-hati dan tidak melihat cahaya pada dirinya. Hei, apa kalian tahu setelah Lu Linlin dan Lu Lili bergabung dalam klub taekwondo kemarin, banyak mahasiswa yang mengerubungi klub itu? Ketua klub taekwondo sangat senang, kata Yurong sambil membungkuk. Mereka juga bergabung dalam klub renang, dan 300 orang mahasiswa bergabung dalam klub. Itu setelah mereka, kata Gu Jiadong. Keparat. Mereka orang-orang cabul yang hanya ingin melihat Lu Linlin dan Lu Lili mengenakan baju renang. Huang Jianfeng berteriak dengan geram. Bukankah kau juga bergabung? Yurong berbalik dan memberinya pandangan mencela. Aku perlu menurunkan berat badan. Huang Jianfeng menjelaskan dengan lemah. Hao Ren menggosok keningnya, bertanya-tanya apa yang gadis-gadis itu rencanakan. Tidak bisa disangkal. Klub di mana mereka bergabung akan meredupkan daya tarik klub Huang Sujie. Gongzi. Sebuah suara yang renyah datang dari pintu. Lu Linlin dan Lu Lili memasuki kelas sambil bergandengan tangan. Mereka mengenakan blus berbunga-bunga yang tipis dan ringan berlengan panjang dan celana jin yang mempertegas kaki mereka yang panjang dan kurus. Perbedaan di antara mereka hanyalah yang satu rambutnya di ekor kuda sedang yang lain dikuncir. Penampilan mereka mempesona para pria. Sial, apa yang kamu lakukan di sini? Hao Ren bertanya. Kami di sini untuk menemani Anda selama pelajaran. Mereka tersenyum. Bra. Xie Yujia yang duduk di baris depan tiba-tiba meletakkan bolpoinnya dan berdiri. Dia berbalik dan berjalan ke belakang, melihat Lu Linlin dan Lu Lili dengan dingin. Merasakan ada sesuatu yang salah, para pria yang mengerumuni baris belakang bubar. Maaf, ini kelas hanya untuk kelas 2, dan perkuliahan hendak dimulai. Silakan pergi sekarang, Xie Yujia berkata dengan tegas sambil berjalan mendekat. Lu Lili melihat ke arahnya dan mundur 2 langkah, tetapi Lu Linlin maju 1 langkah. Itu kedengarannya aneh. Kami hanya ingin duduk di kelasmu, apa itu mengganggumu? Mereka saling memelototi satu dengan yang lain, dan bunga api berterbangan di antara mata mereka. Aku ketua kelas, dan aku meminta kalian tidak ikut campur dalam aturan kelas kami, Xie Yujia berkata dengan tenang, namun semua orang bisa melihat dia marah. Aneh. Apa sekolah melarang mahasiswa lain duduk di sebuah perkuliahan? Lu Linlin tidak mau mundur. Dia terus menatap kepada Xie Yujia. Mereka memiliki tinggi yang sama, jadi mereka saling menatap dengan ekspresi marah, dengan sejajar. Konfrontasi ini hanya berlangsung beberapa detik, dan semua pria sudah tenang untuk menonton bagaimana drama ini akan terbuka. Namun,
Hao-Ren tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut. Dia berdiri dengan segera dan menarik untuk memisahkan mereka. Oke. Hentikan. Gongzi. Lihat dia. Dia sangat kejam. Lu Linlin berbalik kepadanya dan mengadu. Xie Yujia menahan amarahnya dan sedikit bergetar dengan kemarahan. Hentikan. Kalian sebaiknya pergi. Jika kalian ingin menemaniku, datanglah saat kami dalam kelas besar saat banyak kelas hadir. Merasakan kemarahan Xie Yujia, Hao-Ren berkata pada Lu Linlin dan Lu Lili. Kami tidak mengganggunya. Mengapa dia datang dan mengurus urusanmu? Lu Linlin keras kepala, bertekad berkelahi dengan Xie Yujia. Lu Linlin, Lu Lili. Xie Yujia tidak dapat menahan amarahnya lagi. Jangan pikir kalian dapat melakukan apa yang kalian mau karena kalian cucu perempuan wakil kepala sekolah. Xie Yujia berbalik kepada Hao-Ren, tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, Lu Linlin berkata, "Oh, aku mengerti. Kau juga menyukai Gongzi, bukan?" Wajah Xie Yujia menjadi muram, kelihatannya dia akan kehilangan kesabarannya. Linlin, Lili, nada suara Hao-Ren menjadi tegas. Kembali. Lu Linlin terlihat kaku, dan Lu Lili menariknya pelan. Kakak, sudahlah. Xie Yujia berdiri di sana dan melihat mereka. Para pria membeku ketakutan. Tidak seorang pun berani berbicara satu patah kata. Dahulu, Xie Yujia selalu tenang dan tidak pernah kehilangan kesabarannya. Namun, Lu Linlin dan Lu Lili kelihatannya memicu sesuatu dalam dirinya. Lu Linlin menarik Lu Lili keluar kelas. Sebelum dia pergi, dia memberi Xie Yujia tatapan tajam. Xie Yujia tidak mundur. Dia menyipitkan matanya dan balas menatap. Para pria bersemangat karena mereka belum pernah melihat dua gadis cantik memperebutkan seorang pria. Kring. Bel kelas berbunyi. Melirik Hao-Ren, Xie Yujia berkata padanya, "Tuan Hao-Ren, tolong jaga sikapmu." Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke tempat duduknya di baris depan. Dengan kemeja putih dan celana panjang, Xie Yujia melangkah pergi. Kau selesai? Tamat. You Liren membungkuk ke arah Hao-Ren dan mengejek kemalangan Hao-Ren. Pria lainnya juga senang. Lagi pula, itu topik yang bagus bahwa Xie Yujia, adik tokoh terkenal Xie Wanjun, bertengkar dengan cucu perempuan Lu Qing selama kelas mereka. Saat perkuliahan berakhir, Xie Yujia masih marah, merapikan tasnya dan meninggalkan kelas tanpa berkata-kata. Alina mengikutinya dengan segera, kemungkinan berusaha menenangkannya. Hao-Ren berpikir untuk mengirimkan pesan teks kepadanya atau meneleponnya namun merasa hal itu tidak cukup. Dalam beberapa hari ke depan, suasana di antara Hao-Ren dan Xie Yujia menjadi canggung, malah lebih canggung daripada saat Shao Jiai memberitahunya bahwa Hao-Ren menyukainya beberapa saat yang lalu. Bahkan para gadis di kelas melemparkan pandangan yang tak bersahabat pada Hao-Ren. Hao-Ren terus membimbing Zhao Yanzi belajar setiap sore dan melakukan kultivasi gulungan. Pedang cahaya pemecah bayangan. Kelihatannya tidak ada yang berubah, kemajuan kultivasinya nol. Ini simpul di hatiku. Hao-Ren tidak bisa tidur di malam hari dan menyadari dia sangat peduli dengan Xie Yujia. Hari Jumat tiba, dan relasi dingin antara Hao-Ren dan Xie Yujia tidak terlihat tanda-tanda mencair. Dia menolak membalas pesan teksnya atau menjawab teleponnya.
dan dia mengabaikannya saat Hao Ren berjalan mendekat berusaha berbicara dengannya. Hao Ren merasakan kekeras kepalaan Xie Yujia. Saat kelas terakhir berakhir, Xie Yujia mengambil barangnya dan berjalan keluar kelas. Alina berjalan ke samping Hao Ren dan menusuk keningnya dengan jarinya. "Kau idiot!" Xie Yujia hampir menangis waktu itu. "Benarkah? Kapan?" Hao Ren terkejut. "Sepanjang perkuliahan setelah pertengkaran itu." "Kenapa kau pikir dia diam?" Dia berusaha menahan air matanya. Marah mengingat hal itu, Alina memukul tangan Hao Ren dengan tinjunya. Pukulan itu tidak keras, tetapi hati Hao Ren terasa sakit. Yoliren dan lainnya semua telah pergi untuk menonton Zhao Jiai berlatih basket. Setelah Alina pergi, Hao Ren hanya sendirian di kelas, mengambil barang-barangnya dengan gerakan perlahan. Kampus itu sunyi, kecuali teriakan yang kadang terdengar dari mahasiswa yang merayakan akhir minggu sekolah. Hao Ren tidak tahu apa Xie Yujia akan pulang ke rumah dan membicarakan isi hatinya pada nenek tua itu, tetapi dia tidak punya orang untuk diajak bicara. Tidak ingin mendiskusikan masalah seperti ini dengan Zhao Jiai dan teman-temannya. Dia harus merenungkannya sendiri. Dia baru saja hendak meninggalkan kelas dengan cemberut saat dia melihat Suhan berdiri di pintu dengan kemeja berwarna indigo. "Masalah?" Suhan melihatnya dan bertanya. "Masalah relasi," Hao Ren menjawab. "Masalah cinta manusia fana tidak menarik bagiku." Suhan melihatnya. "Kau bersamaku hari ini. Aku memerlukanmu untuk membantuku." Hao Ren tidak bisa menolak permintaan Suhan untuk menolongnya. Dia mengambil tasnya dan berjalan ke pintu. Suhan berbalik dan keluar bersamanya. Di bawah, Hao Ren menyalakan Ferrari sementara Suhan masuk ke dalam mobil. Saat mobil itu melewati lapangan basket, Huang Sujie, yang mengenakan kaos jersey longgar, sedang minum air di pinggir lapangan. Saat dia melihat Suhan di tempat duduk penumpang dalam mobil Ferrari Hao Ren, dia tersendak. Hao Ren juga melihat Huang Sujie. Namun, dengan kekuatannya sekarang, dia tidak lagi menganggap Huang Sujie sebagai rivalnya. Dia menekan pelan pedal gas, dan Ferrari melesat keluar sekolah. Saat mereka keluar sekolah, baru terpikirkan oleh Hao Ren bahwa dia belum bertanya kepada Suhan kemana mereka pergi. "Ke rumahku di Kota Bunga di Jalan Bunga Prem 1, kata Suhan. Sementara Suhan memberikan petunjuk, Hao Ren mengemudikan mobil dengan lancar. Orang-orang di mobil-mobil terdekat semuanya melihat ke arah mobil yang menawan dan si cantik Suhan yang ada di dalamnya. Setelah memasuki komplek pemukiman kelas atas, Suhan mengarahkan Hao Ren untuk memarkirkan mobil ke tempat parkir bawah tanah. Dia membawanya menaiki lift, yang membuat Hao Ren merasa sangat akrab. Ting! Lift mencapai lantai 8. Hao Ren melangkah keluar lift dan melihat apartemen Luking. Dalam gedung ini, 2 apartemen berbagi 1 pintu. Suhan tinggal tepat di seberang Luking. Hao Ren telah menghabiskan beberapa malam di tempat Luking dan dia tidak pernah membayangkan Suhan tinggal di sebelah. Tetua Luking memang seorang ahli hubungan masyarakat. Dia tidak hanya mengatur Lu Linlin dan Lu Lili untuk tinggal di tempatnya untuk menarik mereka tetapi juga membuat Suhan, seorang inspektur, menjadi dosen di sekolahnya. Di atas semua itu, dia menempatkannya tepat di sebelahnya. Dia melakukan apa yang dia bisa untuk membuat teman bagi keuntungan Lautan Timur.
Membuka pintu, Suhan berganti ke sendal rumah sebelum masuk ke dalam apartemen. Lantai kayu yang halus tidak bernoda dan memantulkan pergelangan kaki Suhan yang putih dan mulus. Fasilitas dalam apartemen itu sangat mewah, termasuk TV layar datar ukuran super dan lampu gantung yang sangat besar. Di sebelah ruang tamu adalah ruang kultivasi Suhan yang berhubungan dengan balkon. "Apa bantuan yang bisa kulakukan?" tanya Hauren. Dia membayangkan sesuatu tugas yang rumit yang tidak bisa dilakukan bahkan seorang inspektur sekalipun. Suhan menyerahkan satu cangkir teh sebelum menunjuk ke atas. "Sebuah bola lampu mati. Bisakah kau menggantinya?" Hauren hampir menyemburkan teh yang ada di mulutnya. "Aku tidak mau manusia fana di dalam sini, dan Lu Qing juga tidak tahu bagaimana caranya. Jadi, aku memintamu." Suhan menerangkan dengan ringan. Hauren mengeringkan ujung mulutnya dan meletakkan cangkir teh yang telah dia minum. Dia berjalan ke pintu dan menemukan tombol sebelum menekannya turun. Dia meletakkan tangga di bawah lampu gantung dan berdiri di sana sebelum melepaskan bola lampu yang rusak dan menggantinya dengan yang baru. Orang tuanya biasanya tidak ada di rumah, dan neneknya biasa membiarkannya melakukan pekerjaan-pekerjaan remeh seperti ini. Jadi Hauren tidak asing dengan ini. Setelah Hauren mengganti bola lampu dan menaikkan tombolnya, bola lampu baru mengedip 2 kali dan menyala. Melompat turun dari tangga, dia bertanya, "Ada lagi yang bisa kulakukan untukmu?" "Bak cuci piring tersumbat. Kau boleh membantuku membukanya," Suhan menjawab. Dia sangat penuntut, pikir Hauren dan menghela napas sebelum pergi ke dapur. Dia menyalakan air dan menemukan saluran pembuangan airnya tersumbat. Dia membungkuk dan mengeluarkan tabung sebelum membersihkan kotoran di dalamnya. Sementara dia membersihkan benda-benda kotor di tangannya, dia melihat kembali pada Suhan dan bertanya, "Ada lagi?" "Rak pengering di balkon longgar. Bisakah kau memperbaikinya?" tanya Suhan. Mendesah sedikit, Hauren berjalan menuju kamar tidur Suhan yang luas dan menuju balkon penghubung untuk memeriksa rak pengering. Melihat beberapa sekrup rak longgar, dia meminta alat untuk memperbaikinya dan mengencangkan sekrup. "Ada lagi?" Hauren bertanya dengan putus asa. Suhan jelas-jelas seperti seorang idiot di kehidupan biasa meski berbakat di kultivasi. "Itu saja. Aku akan memasak makan malam untuk kita," kata Suhan. Melihat ke wanita yang sangat cantik itu, Hauren langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, terima kasih. Siapa berani makan malam oleh orang yang bahkan tidak bisa menangani pekerjaan-pekerjaan kecil dalam kehidupan hariannya," pikirnya. "Ini makan malam kita." Suhan mengeluarkan 2 bungkus mie instan dari kulkas dan melemparkan satu pada Hauren. "Omong-omong, apa kau ingin bergabung dalam sistem inspektur kami?" Suhan bertanya tiba-tiba.